Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifiana dengan NIM 202103111084 dari kelas CR 007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara dengan metode wawancara. Keterampilan berbicara. Pengertian dari keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan kata-kata menggunakan bahasa untuk diekspresikan dan memberikan gagasan, ide, pikiran kepada orang lain sebagai mitra dari pembicara didasari dengan bertanggung jawab dan perkataan yang benar. Tanpa sadar, kegiatan tersebut membuat si pembicara tersebut menghilangkan rasa malu, tidak percaya diri pada dalam dirinya. Bentuk kegiatan berlatih dalam keterampilan berbicara antara lain adalah berdiskusi, berargumentasi, berpidato, bersandiwara. Hakikat berbicara. Berbicara pada hakikatnya adalah proses berkomunikasi karena terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lainnya. Saat berbicara memanfaatkan faktor seperti yang diungkapkan oleh Zamzami dan Haryadi pada tahun 1996, bahwa berbicara memerlukan faktor fisik, psikologis, neurologis, sistematik, linguistik. Dalam berbicara memiliki fungsi utama dan fungsi umum. Fungsi utama itu ada 4, yaitu adalah yang pertama adalah kognitif, aspek efektif, aspek keterampilan berbicara, aspek keterampilan mengolah pembelajaran berbicara. Fungsi umumnya adalah sarana untuk berkomunikasi sosial. Menurut Halliday dan Brown, fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu fungsi instrumental, fungsi regulasi, resepsional, fungsi interaksional, fungsi personal, dan fungsi imajinatif. Tujuan dari berbicara adalah tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pemikiran secara efektif, agar si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh pembicara. Menurut Ox dan Winker dalam Trigan 2008. Biasanya pembicara mencakup 3 tujuan umum, yaitu to inform, to entertain, dan to persuade. Di dalam tujuan berbicara ada beberapa strategi, yaitu pertama, mengungkapkan kata-kata yang banyak atau tidak langsung, pembentukan data baru, mengubah kata-kata baru agar lebih mudah dipahami. 4. Menggunakan kata-kata yang saling berhubungan, menggunakan kata-kata umum agar mudah dikenal, menggunakan gerak tubuh atau mimik wajah. Keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut Muhasabah 2012, yaitu diskusi, debat, wawancara, pidato, percakapan, dan bercerita. Upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Yang pertama adalah ketetapan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan nada, sendi, durasi yang sesuai. Karena saat berbicara, kita sedang bercerita, dan cerita itu tidak bagus, jika penempatan tekanan nadanya benar, maka semuanya akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah pemilihan kata atau diksi. Yang keempat adalah ketepatan sasaran pembicara. Penghambatan dalam berbicara, yaitu penghambatan internal, dan yang kedua adalah penghambatan eksternal. Pengertian wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah jawab dengan Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan, untuk memintai pendapat tentang suatu hal atau peristiwa yang bisa dimasukkan ke dalam surat berita, radio, atau televisi. Jenis-jenis wawancara adalah wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Fungsi dari wawancara ada beberapa fungsi, yaitu menghindari kesalahan informasi atau hoaks, data dari hasil wawancara, perlembangan dari informasi awal.
Yang ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, dan mendalam. Yang keempat, mendapat informasi yang objektif. Yang kelima, adanya perspektif baru dari suatu masalah. Tujuan wawancara menurut Zainal 2020, tujuan wawancara adalah memperoleh informasi secara langsung untuk menjelaskan hal dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, memperoleh data untuk dapat mempengaruhi situasi. Ada beberapa prinsip wawancara. Wawancara yang pertama adalah prinsipnya sebuah konversasi atau perbincangan atau percakapan. Yang kedua, prinsipnya adalah tidak berarti bahwa wartawan harus banyak berbicara. Yang baik justru kebalikannya. Yang ketiga, dianjurkan agar wawancara menjadi lebih secara meneliti suatu topik dengan mendalam. Yang di dalam lingkungan pers internasional dikenal wawancara yang sifatnya berbeda. Menurut Aris Munandar, yaitu on the record, off the record, background, deep background. Beberapa macam wawancara dalam dunia jurnalistik antara lain yaitu wawancara berita, wawancara pribadi, wawancara eksklusif, casual interview, wawancara keliling jalanan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.